Sebelum kita mulai wawancara, nama Bapak siapa? Nama fullnya? Nama saya Aib Nurbaini. RW dari Cikes ya? Iya, RW 02 Nagrang. Jadi usianya Bapak ya berapa? 40 tahun. 40 tahun. Tingkat pendidikannya apa ya Bapak? Saya S2. Untuk pekerjaannya? Pekerjaan saya sih sebenarnya punya usaha sendiri ya. Oke. Jadi mari kita mulai pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Bapak menjabat sebagai ketua RW ini? Sejak Januari tahun 2021. Kedua, ada berapa RT yang terdapat di RW Bapak? Iya. Ada tiga RT, RT 1, RT 2, RT 3 itu Puri Cikeas. Terus berapa jumlah kepala keluarga yang terdapat di lingkungan RW Bapak? Kalau satu RW itu, RT 1 itu 78, RT 2 186 kakak, RT 3 kurang lebih di Puri Cikeas itu 40-an kakak. Dan ini pertanyaan tentang jumlah penduduk berdasarkan usia di lingkungan RW Bapak. Yang satu yang dari 0 tahun ke 14 tahun berapa jiwa? Kurang lebih sih kalau dari 0 sampai 14 tahun itu di satu RW itu kalau melihat dari data posyandu itu usia sampai 5 sampai 5 tahun itu kurang lebih sekitar ada 120-an. 120-an, oke. Terus kemudian kalau 5 tahun sampai 14 tahun kurang lebih ada sekitar 100-an. Kalau 15-an sampai dengan 64 tahun? Kalau 300-an mah ada. Sekitar 300. Iya. Kalau untuk yang di atas 64 tahun juga estimasinya jarang ya? Jarang, mas, paling juga sekitar 10-an, usia 64 sampai 75 ya. Terus untuk tingkat pendidikan masyarakat di RW Bapak yang SD ada berapa ya? Kalau yang di SD kalau yang rata-rata itu kalau di 300-an mah ada 300-an ini ya orang ya. 300 Karena kan juga. tadi kalau kakak itu dia satu kakak itu kan bisa 4 orang, bisa 5 orang. Kalau untuk SMP? SMP kita yang tadi nggak nyampe 100 kali. Nggak nyampe 100. Ya. Berarti lebih kecil ya dari Ya, SD. Berarti kalau SMA berapa ya? Lebih dikit lagi ya? Lebih kecil lagi. Setengahnya lagi ya? Iya, gitu ya. Oke. Berarti secara simpelnya SD itu 300, SMP 100, dan SMA 50-an ya? Iya. Oke. Kalau yang udah perguruan tinggi? Kalau yang udah perguruan tinggi ya lebih kecil lagi. 25-an. 25 sampai 30. Berarti setengah. Nggak sampai 20-an. Setengah dari SMA berarti Iya. ya? Oke. Terus selanjutnya pendudukan berdasarkan jenis kelamin di RW Bapak, laki-laki ada berapa ya? Kalau yang RT 1 itu tadi berapa? 78 ya? 78 itu lebih besar ini sih. Apa namanya? Lebih besar perempuan. Lebih banyak. RT 1. RT 1 Ya, RT 1 lebih dari 7. 50% bisa 40-an ya. itu perempuan. Perempuan. Oke. 55% lah, 55% tuh perempuan. Nah, RT 2 juga sama, lebih banyak perempuan. Oh, berarti dari sini tuh Laki-laki, ya. lebih banyak laki-laki atau perempuan secara Lebih kesimpulan? banyak perempuan. Oke. Karena sebagian ada yang suaminya meninggal. Oh iya. Ini untuk jenis pekerjaan penduduk yang ada di lingkungan Bapak, yang petani ada berapa ya? Sekira-kiranya. Yang petani itu kan berarti yang usia di atas 45-an. Ya, petani itu bisa 40 sampai 40-an mah ada. 40-an. Ya, 40 orang. Oke. Untuk pedagang? Pedagang 30 mah ada. 30-an. 30 orang ya. Oke. Kalau karyawan swasta? Karyawan swasta lebih banyak ya. Bisa 100-an. Oke. Kalau pegawai negeri sipil? PNS tuh di sini ada tapi nggak banyak, paling ada 10-an. 10-an. Iya. Oke. Tapi di sini tuh ada pekerjaan lain lagi nggak selain itu? Yang Bapak tahu selain yang tadi? Karyawan tuh bisa karyawan swasta, karyawan pabrik, atau karyawan bisa ini apa namanya, buruh juga banyak, ada juga tuh. Itu kira-kira Buruh, seberapa tuh jiwa? Buruh harian. Buruh harian itu lumayan, bisa 30-an. Oke. Kalau status kepemilikan rumah di lingkungan RW Bapak, kalau rumah sewa ada berapa kepala keluarga ya? Rumah sewa itu kontrakan ya. Kontrakan itu banyak ya, bisa 200 pintu ya. Kalau rumah kontrakan, ya itu banyak. Oke. Kalau rumah sewa, rumah kontrakan kan, maksud bisa 200 pintu. Kalau rumah pribadi buat ada berapa kepala keluarga ya?
kepala keluarga itu berapa tadi? 78 ditambah 186 ditambah 40 tuh 300-an ada rumah. 300-an berarti ya. Oke. Apakah di lingkungan RW Bapak terdapat tim keamanan? Bagaimana terkait keamanan di lingkungan RW Bapak? Ada. Jadi di RT 1 itu ada Linmas, kemudian RT 2 juga ada Linmas sama pendampingan sama Pokja, kelompok kerja dari anak-anak muda gitu. Jadi kayak jaga parkir, terus jaga rumah lingkungan kalau malam piket atau ronda. Kalau di Policigas kita pakai security. Oke. Untuk program kegiatan apa aja yang terdapat di lingkungan RW Bapak? Kalau kegiatan itu kayak model Agustusan ada perlombaan. Terus kegiatan sosialisasi juga ada, kayak kegiatan sosialnya kayak kita bersih-bersih area pemakaman umum, bersih-bersih jalan, terus sama kadang-kadang kita gotong royong di masjid gitu. Apakah terdapat program posyandu? Jika ada, sejauh mana kebermanfaatannya terhadap masyarakat? Ada. Posyandu itu biasanya setiap awal bulan, kemarin tanggal 9 di bulan Januari itu sangat bermanfaat karena setiap pertumbuhan anak itu bisa diketahui setiap bulannya. Jadi ada kenaikan, ada penurunan berat badan, terus kemudian dari kesehatan, imunisasi juga pemberian vitamin A gitu ya. Biasanya itu dilakukan di posyandu tanpa ada biaya. Berarti lebih ke analisis masing-masing penduduk gitu ya? Iya, itu Oke. satu RW itu setiap awal bulan biasanya Oke, siap. untuk kegiatan posyandu ya. Oke, itu aja. Sekian. Terima kasih banyak ya Bapak. Oke, Udah siap. repotin waktunya. Ya, Ya, terima kasih. ya.